Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid sekalian. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Nah, selesai. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting, bahkan bisa menentukan keselamatan jiwa kita di bengkel, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau yang kita singkat dengan K3. Nah, saya ingin kalian semua melihat gambar ini. Nah, ini adalah dokumentasi nyata kecelakaan kerja yang terjadi di bengkel mesin. Pertanyaan saya pada seluruh kelas, menurut kalian apa yang menyebabkan kecelakaan seperti itu bisa terjadi? Silakan pikirkan dulu, jangan terburu-buru menjawab. Ingat, tidak ada jawaban yang salah di sini. Saya ingin mendengar semua pendapat kalian. Mungkin ada yang mau menjawab? Mungkin karena tidak pakai APD, Pak. Bagus, jawabannya betul sekali. APD memang salah satu faktor kritis. Siapa lagi yang punya jawaban yang berbeda? Sebutkan nama Anda terlebih dahulu. Saya Andi, Pak. Mungkin karena tidak mengikuti prosedur kerja, Pak. Baik, betul sekali Andi. Satu lagi, apakah ada yang bisa menyebutkan faktor ketiga? Faktor kemanusiaannya, Pak. Tepat sekali. Jadi kita sudah dapat 3 faktor. Yang pertama, tidak pakai APD. Yang kedua, tidak ikut prosedur. Dan faktor manusianya. Ketiganya saling terkait dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Baik, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu mengenali potensi bahaya di bengkel. Nah, ada 6 kategori potensi bahaya di bengkel. Yang pertama ada bahaya mekanik, lalu bahaya listrik, bahaya kebisingan, bahaya termal, bahaya kimia, dan bahaya debu serpihan. Keenam ini merupakan potensi-potensi bahaya yang akan terjadi bila kita tidak mematuhi prosedur K3 atau bila terjadi kecelakaan kerja. Inilah 6 potensi bahaya tersebut. Sekarang saya ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian. Bayangkan kalian akan mengulas 4 baja dari 6 bahaya tadi. Mana yang berpotensi muncul? Silakan jawab. Siapa yang mau mencoba? Bahaya termal karena ada percikan las, bahaya kimia karena asap las, dan bahaya mekanik kalau alatnya tidak terpasang dengan benar, Pak. Luar biasa sekali kamu. 3 bahaya langsung teridentifikasi. Saya tambahkan bahaya kebisingan. Mesin las cukup juga menghasilkan suara yang cukup tinggi. Jadi satu aktivitas mengelas saja sudah memunculkan 4 kategori bahaya sekaligus. Itulah mengapa identifikasi bahaya dilakukan sebelum bekerja, bukan sesudahnya. Setelah mengenali bahaya, langkah berikutnya adalah melindungi diri. Nah, saya tunjukkan dulu. Nah, di sini ada 6 jenis APD yang wajib kalian kenal. Perhatikan bagian ini. Saya buat hubungan antara jenis pekerjaan APD yang sesuai. Yang pertama, ada helm keselamatan, wajib di area yang ada resiko benda jatuh atau benturan. Yang kedua, ada kacamata atau face shield untuk mata melindungi dari setiap percikan las dan debu. Lalu sarung tangan, ini yang sering salah pilih. Ada 2 jenis yang paling umum, sarung tangan kulit dan sarung tangan karet. Sarung tangan kulit digunakan untuk pekerjaan las tahan api dan percikan api. Lalu sarung tangan karet digunakan untuk menangani bahan kimia tahan terhadap korupsi. Jika tidak bisa ditukar, pilih yang sesuai dengan pekerjaannya. Lalu ada sepatu safety, ujung baja di depan untuk melindungi dari benda berat yang jatuh. Lalu perlindungan telinga dan terakhir masker dan respirator. Sekarang saya ingin kalian berlatih menjadi APD. Ceritakan pada saya, pernahkah kalian masuk ke bengkel atau pabrik? APD apa yang pernah kalian gunakan? Waktu kunjungan industri kemarin, Pak, kami diwajibkan pakai helm, sepatu safety, dan kacamata. Rompi keselamatan juga, Pak. Bagus sekali, itu pengalaman nyata yang sangat relevan. Rompi keselamatan tadi masuk ke kategori APD tubuh. Memang ada yang tidak saya sebutkan tadi. Poin pentingnya di lapangan, APD disesuaikan dengan risiko spesifik yang area kerja. Satu pertanyaan untuk mengecek pengalaman kalian. Jika seseorang teknisi akan membersihkan bahan baru kimia di lantai bengkel, APD apa saja yang wajib dia gunakan? Jawab dengan lengkap. Sarung tangan karet, masker respirator, sepatu safety, dan kacamata pelindung, Pak. Sempurna, betul sekali. 4 APD yang tepat untuk resiko kimia. Saya perlu tegaskan, tidak ada satu APD pun yang boleh dilewatkan hanya karena
sebentar saja. Kecelakaan tidak pernah memberitahu kapan dia akan datang. Setelah tahu bahayanya dan sudah siap ini, kita belum mengikuti prosedur. Slide ini menunjukkan 4 langkah yang harus dilakukan secara berurutan, tidak boleh dilompati. Nah, langkah 1 adalah inspeksi area. Sebelum apapun periksa lantai, apakah ada ceceran, apakah ada jalur evakuasi terhalang, apakah pencarian cukup, ventilasi berjalan baik. Jika ada yang tidak beres, perbaiki dulu sebelum lanjut. Langkah kedua, periksa alat. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan kalian sebelum memulai. Nah, ini dari keempat ini saya akan jelaskan satu persatu. Langkah 2, periksa alat, cek kondisi dan fungsi setiap alat yang akan digunakan. Ada istilah penting di sini yang harus kalian kenal, yaitu loto. Loto adalah singkatan dari lock, take out, artinya matikan mesin, kunci sumber energinya, dan beri tag peringatan jangan digunakan. Prosedur ini wajib dilakukan setiap kali kalian melakukan perawatan dan penggunaan alat. Langkah ketiga, gunakan APD sesuai pekerjaan yang akan dilakukan. Langkah keempat, mulai pekerjaan sesuai SOP yang ditentukan. SOP itu bukan birokrasi. SOP adalah pelajaran yang ditulis dari kecelakaan-kecelakaan yang pernah terjadi. Saya ingin kalian perhatikan studi kasus pribadi yang tidak ingat. Seorang teknisi mengoperasikan mesin bubut sambil memakai cincin jarinya. Cincin tersebut tersatu pada cak mesin yang berputar, akibatnya jari terjepit, ruang retak, dan dalam posisi yang berubah jarinya terputus. Pertanyaan saya, apa yang seharusnya dilakukan sebelum menyalakan mesin? Melepas semua perhiasan dan aksesoris Pak, termasuk jam tangan dan gelang. Betul sekali, aturannya jelas, tidak ada perhiasan, tidak ada pakaian longgar, tidak ada rambut terurai, gerakan mesin berputar, satu barang yang kecil, satu cincin bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Ini bukan menakut-nakuti, ini fakta yang harus kalian pegang setiap kali masuk bengkel. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan penggunaan apa. Meskipun kita sudah melakukan semua prosedur keadaan darurat, tetap bisa terjadi. Ada 3 skenario yang wajib kalian ketahui cara meresponnya. Skenario pertama, kebakaran. Langkah aktifkan alarm, gunakan apa? Evakuasi melalui jalur darurat, kumpul di titik kumpul. Tentang apa? Ada yang tahu singkatannya? Alat pemadam keringan Pak. Betul. Dan cara menggunakannya mengikuti metode pas, pull atau tarik dari pengaman. A-nya aim atau arahkan nozzle ke dasar api, bukan tinggalannya, lalu S squeeze, tekan tuas secara perlahan, dan S whip, sambungkan dari sisi ke sisi sampai pada. Gunakan apa dari jarak 2 hingga 3 meter. Jika api sudah terlalu besar, jangan memaksakan diri, segera evakuasi. Skenario kedua, kecelakaan kerja atau dari amankan area panggil tim medis untuk hubungi 118. Berikan pertolongan pertama atau bahkan ke pengawas K3. Jangan pindahkan korban yang sembarangan kecuali kondisi mengharuskan. Lalu skenario ketiga, evakuasi darurat. Ingat, kali ini ikuti tanda jalur evakuasi. Jangan gunakan lift dan pastikan semua orang keluar lakukan countdown. Sekarang kita bicara tentang tanggung jawab. Saya ingin tanya dengan cara berbeda. Bukan hanya satu orang. Menurut kalian apa perbedaan tanggung jawab pekerja dan pengawas dalam kerja? Diskusikan dengan teman kalian. Silakan, ada yang mau disampaikan? Menurut kami, pekerja bertanggung jawab mematuhi prosedur dan memakai APD. Pengawas lebih ke memastikan semua pekerja patuh dan melakukan inspeksi rutin Pak. Analisa yang bagus, bisa jelaskan lebih spesifik apa yang maksudnya memastikan semua pekerja patuh. Bagaimana caranya? Mungkin dengan inspeksi rutin Pak dan briefing keselamatan sebelum kerja. Tepat, dan saya ingin kalian catat ini, tanggung jawab ketiga bukan hanya dari pengawas atau manajemen. Setiap individu termasuk kalian sebagai calon teknisi punya kewajiban melakukan kondisi tidak aman. Jika melihat ada yang tidak beres, tetap lantai, kabel terkelupas, kapan, dan kami segera laporkan. Sekarang kita akan berdiskusi kelompok. Setiap kelompok mendapat satu skenario kecelakaan bengkel. Tugas kalian identifikasi bahaya, tentukan APD, dan tentukan langkah darurat yang tepat. Waktu diskusi 2 menit lalu tiap kelompok menyampaikan hasilnya. Coba mulai dari pertanyaan paling sederhana, apa yang jelas terlihat dari skenario kalian. Dari sana APD-nya akan lebih mudah ditentukan. Kita ada respon dari kelompok 1. Bagus, kelompok pertama sudah menyampaikan analisisnya. Ada tambahan atau koreksi yang kelompok lain? Tidak ada. Baik, mari kita simpulkan bersama apa yang kita pelajari hari ini. Ada 4 komitmen yang harus kita pegang setiap kali masuk bengkel. 1. Kenali bahaya, identifikasi risiko sebelum mulai pekerjaan. 2. Gunakan APD letak. 3. Ikuti prosedur. 4. Saling jaga keselamatan. Sekarang saya akan mengajukan 5 pertanyaan cepat untuk mengecek pemahaman kalian. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 dari 6 kategori bahaya bengkel teknik mesin. Mau menjawab? Ya Pak, yang pertama, Siap, silakan. bahaya mekanik, bahaya listrik, dan bahaya kebisingan Pak. Benar sekali. Pertanyaan kedua, berapa batas desibel yang mengharuskan menggunakan perlindungan telinga? 85 desibel Pak. Betul sekali, Cikri. Sekarang pertanyaan ketiga, apa kepanjangan motor dan kapan wajib diterapkan? Lock out, take out Pak, wajib diterapkan saat melakukan perawatan atau penggantian alat pada mesin Pak. Sempurna, Kak. Pertanyaan 4, sebutkan 4 langkah metode pas dalam penggunaan apa? Pull, aim, squeeze, sweep Pak. Terakhir, apa yang harus dilakukan jika melihat kondisi tidak aman di area kerja? Segera laporkan kepada pengawas K3 Pak.
Luar biasa, semua pertanyaan terjawab dengan benar. Ini menunjukkan kalian memahami esensinya kita. Untuk tugas mandiri, buatlah mereka bahaya sederhana dari satu area bengkel dan topik yang pernah kalian kunjungi. Gunakan 6 kategori bahaya tersebut. Saya tutup dengan satu kalimat yang ingin kalian ingat setelah masuk di bengkel. Keamanan bukan sekedar aturan. Ini adalah bahaya yang kita bangun bersama setiap hari. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.